Saya Imelda Wulansari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang konversi agama. Menurut etimologi, konversi berasal dari kata lain conversio, yang berarti taubat, pindah, atau berubah agama. Sedangkan secara terminologi, konversi agama dapat diartikan sebagai suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau pindah ke suatu sistem kepercayaan yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Jadi, konversi agama dapat diartikan sebagai suatu pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran agama dan tindakan agama. Selanjutnya yaitu dalam pandangan teologi Islam menyebutkan konversi agama dalam arti keluar dari Islam dengan sebutan murtad atau kafir. Murtad adalah seseorang yang keluar dari ikatan agama Islam, baik dengan bentuk niat, ucapan, atau perilaku yang dapat dikategorikan memutus tali Islam. Contohnya yaitu seperti niat keluar dari Islam, mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu dari 3 Tuhan, bersujud kepada berhala, menghalalkan sesuatu yang menurut ulama adalah haram maupun sebaliknya. Konsekuensi dari murtad yaitu meleburnya segala amal ibadah yang sudah pernah dia lakukan semasa masih memeluk Islam jika nantinya dia mati dalam keadaan murtad. Bahkan, murtad dapat melebur amal meskipun sebelum mati dia sudah kembali memeluk Islam. Terima kasih, selanjutnya dilanjutkan pemateri kedua. Terima kasih kepada pemateri pertama. Saya Rujuta Mawiyah, nomor presensi 31, akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya konversi agama. Pada umumnya terdapat 2 faktor yang bisa memicu terjadinya konversi agama. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal itu sendiri terdapat 2 faktor lain di dalamnya, yaitu faktor kepribadian dan juga faktor pembawaan. Faktor kepribadian dapat mempengaruhi terjadinya konversi agama karena secara psikologis kepribadian sangatlah mempengaruhi kehidupan seseorang. Menurut penelitian Wade James, tipe melankolis yang memiliki kerentanan perasaan lebih dalam dapat menyebabkan terjadinya konversi agama. Yang kedua, faktor pembawaan. Berkenaan dengan faktor pembawaan ini, penelitian G.E. Swanson mengungkapkan bahwa ada semacam kecenderungan urutan kelahiran yang mempengaruhi konversi agama. Selanjutnya, faktor eksternal. Dalam faktor eksternal terdapat 4 faktor lain di dalamnya. Yang pertama faktor keluarga, yang kedua lingkungan tempat tinggal, yang ketiga faktor perubahan status, dan yang terakhir kemiskinan. Faktor yang pertama faktor keluarga. Keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, atau kurang mendapatkan pengakuan kaum kerabat dan lain sebagainya, di mana kondisi yang demikian dapat menyebabkan seseorang akan mengalami tekanan batin, sehingga sering terjadinya konversi agama dalam usahanya untuk meredakan tekanan batin yang menimpa pada dirinya. Faktor yang kedua, faktor lingkungan tempat tinggal. Orang yang merasa terlempar atau tersingkir dari tempat tinggalnya akan merasa dirinya sebatang kara. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung hingga kegelisahannya hilang. Faktor yang ketiga, faktor perubahan status. Perubahan status yang berlangsung secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama, semisal perceraian, keluar dari sekolah atau perkumpulan, perubahan pekerjaan atau menikah dengan orang yang berlainan agama. Faktor yang terakhir, faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi yang sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya konversi agama. Masyarakat awam yang miskin akan cenderung untuk memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dunia yang lebih baik, di mana kebutuhannya mendesak akan sandan dan pangannya bisa terpengaruhi ataupun terpenuhi. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Di sini saya Muhammad Irfan Maulana Irsyad akan menjelaskan tentang proses konversi agama. Proses terjadinya konversi agama pada seseorang itu agak sulit membedakannya secara pasti, dikarenakan proses terjadinya konversi agama itu berbeda setiap orang. Zaki Derajat menjelaskan, proses terjadinya konversi agama itu melalui beberapa tahap.
Tahapan pertama yaitu masa ketenangan atau tahap ketenangan, di mana segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya si orang tersebut itu masih acuh tak acuh dan tidak mempercayai agama. Kemudian tahap kedua yaitu masa ketidaktenangan. Di sini atau masa ini itu merupakan masa terjadinya konflik atau pertentangan batin dalam individu dalam memilih antara percaya agama atau tidak. Kemudian masa ketiga, di sini mulai terjadi proses konversi agama atau ini adalah tahap peristiwa konversi agama. Pada masa ini individu seolah-olah mendapat petunjuk dalam hidupnya. Kemudian masa keempat yaitu masa tenang dan tentram. Tahap ini beda dengan tahap tenang yang sebelumnya atau di masa pertama. Pada masa ini seorang individu merasa sangat puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan dalam hidupnya, dan keputusan yang ditetapkan itu dijadikan sebagai pedoman hidup atau way of life dalam kehidupannya. Kemudian masa terakhir yaitu masa kelima adalah masa ekspresi konversi agama, di mana si individu ini telah mengungkapkan konversi agama dalam bentuk tindak tanduk, perlakuan dan ucapan dalam seluruh hidupnya. Dan seluruh hidupnya itu sudah berubah mengikuti aturan-aturan yang telah diajarkan atau dianut oleh agamanya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya Devika Nur Afifah, presensi 28. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang dampak konversi agama terhadap sikap keagamaan. Secara umum, sikap merupakan seperangkat reaksi-reaksi kejiwaan berdasarkan hasil penalaran, pemahaman, dan penghayatan individu terhadap objek-objek tertentu. Misalnya, rasa sayang, benci, rindu, dan sebagainya. Sikap keagamaan yang terdapat pada individu merupakan suatu keadaan yang ada dalam individu yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan sikap ketaatan terhadap agamanya. Terjadinya perubahan kepercayaan dari salah satu agama ke agama lain atau perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya, maka muncullah perubahan sikap dalam cara berpikir, tingkah laku, dan kepercayaan yang dianutnya selama ini. Menurut teori konsistensi, bahwa perubahan sikap itu lebih ditentukan oleh faktor intern, yang tujuannya untuk menyeimbangkan antara sikap dan perbuatan. Intisari dari teori konsistensi ini adalah bahwa perubahan sikap merupakan proses yang terjadi pada diri seseorang dalam upaya untuk mendapatkan keseimbangan antara sikap dan perbuatan. Perubahan sikap yang dihubungkan dengan sikap keagamaan yang menyimpang menurut teori konsistensi terdapat dalam kasus konversi agama. Dalam konteks konversi agama, bahwa sumber konflik pada individu berasal dari dalam individu sendiri. Perubahan sikap dalam konteks ini menunjukkan ketegasan individu untuk bertindak terhadap masalah keagamaan dan masalah kehidupan, sehingga mereka dapat merasakan kesenangan dan ketenangan dalam hidup mereka. Mereka mengekspresikan perubahan itu dalam berbagai bentuk, terutama dalam masalah-masalah yang sangat fundamental dalam agamanya. Sikap keagamaan merupakan integritas secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan, dan tindak keagamaan. Dengan kata lain, bahwa sikap yang ditampilkan seseorang merupakan hasil dari proses berpikir, merasa, dan pemilihan motif-motif tertentu sebagai reaksi terhadap suatu objek.